Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada ibadah usia lanjut GKI Kelapa Cengkir. Ibadah kita pada kali ini bertemakan Sumbu yang Pudar dan akan dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendekatkan diri pada Tuhan, yang pudar, bahkan yang nyala apinya hampir padam, akan dihidupkan kembali. Karena Tuhan Maha Baik. Bapak Ibu, mengawali perjumpaan kita pagi ini, kita menyanyikan sebuah lagu dari PPUL 57, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Setiap langkahku, Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau yang Maha Baik, kami selalu bersyukur. Hingga saat ini, Tuhan senantiasa ada mendampingi kami, menapaki jalan kehidupan ini. Kami sehat Tuhan, dan kami bersama boleh melihat dan merasakan kemurahan-Mu, termasuk pagi ini, boleh mengikuti ibadah. Terpujilah Kristus. Amin. Setiap kali kita melihat matahari saat siang, serta bulan bintang saat malam, kita ingat janjinya. Hidup dalam janji Tuhan mendorong kita secara pasti untuk tidak mudah menyerah dan putus asa. Dalam keadaan bagaimanapun, kita senantiasa hidup dalam pengasihan-Mu. Dan kami hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan bersama PPUL 12, Aku Mau Seperti Bintang. Semua orang di dalam kegelapan.
sepenggal sajak indah dari nenek moyang kita dan ditulis kembali oleh Romo Mangunwijaya pada bukunya yang berjudul Wastu Citra, yang disebut kehidupan sejati tidak lain ada leburnya tubuh jasmani dengan batin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan terlebih dahulu dari PPUL 16. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kepadamu yang setia mengasihi kami. Salah satu wujud kasih-Mu ialah Engkau yang Maha Kudus, berkenan menyapa kami melalui pemberitaan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap dikoreksi, ditegur, dikuatkan, dan diperbarui oleh firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami pun siap untuk menjadi pelaku firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan 21. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dimanapun saudara sekalian pada saat ini berada. Buluh merupakan tanaman berumpun, berakar serabut, batangnya beruas-ruas, berongga dan keras. Biasanya kita menyebut buluh sebagai bambu. Jika bambu patah, maka ia disingkirkan, bahkan dibuang, karena harga bambu relatif murah. Marilah sekarang kita perhatikan benda berikut ini. Apakah ini? Betul, sumbu. Jika sumbu ini dipakai terus, nyalanya bisa makin redup. Jika sebuah sumbu nyalanya pudar, maka ia akan dibuang. Sebab tidak ada gunanya lagi. Sumbu yang lama dibuang dan diganti dengan sumbu yang baru. Itulah kenyataan dalam kehidupan ini. Buluh yang patah akan dibuang, diganti dengan buluh yang baru. Sumbu yang pudar nyalanya akan segera dipadamkan dan diganti dengan sumbu yang baru. Namun, di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 20 justru dinyatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Apa maksudnya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius pasal 4 sampai pasal 11 mengungkapkan tentang Yesus Kristus yang berkarya di wilayah Galilea. Ia memberitakan Injil kerajaan surga. Berkaitan dengan karya Yesus Kristus tersebut, ada yang menyambut positif, namun ada pula yang menanggapinya secara negatif dengan menolak Yesus dan karyanya. Bahkan ada pula yang berencana untuk membunuh Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 13 dan 14, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Namun, orang-orang Farisi merespons hal itu dengan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Oleh karena Yesus mengetahui maksud orang-orang Farisi itu, maka ia menyingkir ke tempat lain. Ia tetap melanjutkan karyanya untuk memberitakan kerajaan surga di tempat lain. Dan banyak orang mengikuti Yesus. Yesus tidak menyingkirkan orang banyak. Ia tidak mengucilkan orang banyak. Tetapi Yesus menyembuhkan banyak orang. Karya Yesus tersebut mengingatkan kita sekalian
pada nubuat Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara-saudara, bulu yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya merupakan benda-benda yang tidak berguna. Namun, kedua benda itu justru dipakai oleh Nabi Yesaya untuk menggambarkan karya dari Mesias yang dinubuatkan. Bulu yang patah tidak akan diputuskan. Demikian juga sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kedua benda yang sudah dianggap sampah oleh banyak orang justru diperhatikan dan bahkan tetap diberi kesempatan untuk hidup oleh Sang Mesias. Mereka tetap berharga di mata Mesias. Mereka tidak diluputkan dari karya keselamatan yang dilakukan oleh Sang Mesias. Nubuat Nabi Yesaya tersebut digenapi oleh Yesus Kristus, Sang Mesias sejati. Keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus tidak hanya untuk orang-orang yang dianggap baik, yang hidupnya saleh, yang hidupnya dianggap benar dan sempurna. Namun, orang-orang yang diremehkan, yang dianggap tidak memiliki masa depan, bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat, ternyata juga diperhatikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala bahkan seringkali kaum usia lanjut resah oleh penilaian negatif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Wis tuwek, elek, cerewet lagi. Sudah tua, jelek, bawel pula. Lansia dipandang sebelah mata sebagai kelompok usia yang sudah tidak produktif dan hanya menjadi beban. Kaum usia lanjut tidak perlu berkecil hati terhadap penilaian tersebut, karena di hadapan Tuhan Yesus Kristus kita semua, termasuk kaum usia lanjut, tidak dibuang dan tidak dibiarkan padam, namun tetap diperhatikan, tetap dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara,
Semangat kita dalam mengikuti Tuhan Yesus seringkali seperti sumbu yang bisa pudar sinarnya, bahkan nyaris padam. Hal itu terjadi karena persoalan yang kita hadapi menekan kita. Karena persoalan kehilangan, ditinggalkan pergi untuk selama-lamanya oleh pasangan hidup atau anggota keluarga yang kita kasihi. Atau karena persoalan finansial, karena persoalan relasi dengan sesama anggota keluarga, atau karena persoalan kesehatan yang semakin menurun kondisinya. Jika kita mengalami situasi dan kondisi tersebut, maka ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap mengasihi, memperhatikan, dan memelihara kita. Oleh karena itu, tetaplah mendekat pada Tuhan Yesus Kristus yang setia mengasihi dan memperhatikan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sang Mesias yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia tetap setia mengasihi dan memperhatikan kita, walaupun dunia menilai bahwa diri kita ini tidak berguna. Hal ini menginspirasi dan mendorong kita sekalian untuk bersedia menerima anggota keluarga dan sesama yang dianggap tidak berguna. Dianggap tidak berguna karena penyandang disabilitas, karena pernah melakukan aib bagi keluarga, karena kurang pandai intelektualnya, karena miskin, dan karena sebab yang lainnya. Marilah kita juga tidak memadamkan semangat hidup mereka. Jika kita mendengar atau kita melihat sendiri sesama lansia yang lelah dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus, semangatnya redup, gairah hidupnya menurun, maka dukunglah mereka dalam doa. Kuatkan dan teguhkanlah mereka untuk tetap bersemangat menjadi orang Kristen. Semuanya itu kita lakukan karena Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Ia berkenan memelihara kita, siapapun kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang membaik. Dan semoga dengan penyertaan Tuhan, kondisinya pun semakin baik. Mampukanlah kami tidak mengabaikan protokol kesehatan, tetap menjalani pola hidup dan pola makan yang sehat. Kami juga berdoa untuk setiap upaya dalam mengatasi hepatitis akut pada anak, juga setiap upaya dalam mengatasi penyakit cacar monyet yang melanda beberapa negara. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada bangsa dan negara kami Indonesia
yang baru saja memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Mampukanlah kami untuk bersatu dalam kemajemukan, dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Kami berdoa bagi persiapan ibadah kenaikan Kristus ke surga dan ibadah Pentakosta. Perbaruilah kami semua, ya Tuhan Sang Kepala Gereja, melalui ibadah-ibadah tersebut, agar kami semua tanpa kecuali menjadi murid Kristus yang setia. Kami berdoa bagi kaum usia lanjut yang saat ini sangat mungkin sedang redup semangat hidupnya, sedang mengalami keletihan sebagai murid Kristus karena persoalan-persoalan yang menekan, baik itu persoalan ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh pasangan hidup atau oleh anggota keluarga yang dikasihi, karena persoalan finansial, karena persoalan relasi dengan sesama anggota keluarga, karena persoalan kesehatan yang menurun, dan berbagai persoalan lainnya. Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan memelihara kami. Tuhan tetap memperhatikan kami sekalian. Tuhan memelihara kami semua, termasuk Tuhan setia untuk memelihara dan memperhatikan kaum usia lanjut. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini kesempatan kita untuk membawa persembahan. Persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer melalui rekening BCA Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir atau scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Bisa juga Bapak Ibu mengumpulkannya pada kotak persembahan yang tersedia di muka ruang ibadah saat Bapak Ibu melakukan ibadah onsite. Mari sambil kita memuji Tuhan dari PPUL 36, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan mempersembahkan berkat yang kami terima karena anugerah-Mu. Perkenankanlah persembahan ini jadi berkat untuk banyak orang. Nama-Mu lah yang diagungkan. Amin.
Selalu dekatkan diri pada Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat mengobarkan api yang nyaris padam. Mari kita nyanyikan Apinya Berkobar di Dalam Hatiku. Kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu, ibadah pada minggu kelima bulan Mei ini, yaitu tanggal 31 Mei 2022, akan dilakukan secara Zoom pada pukul 18.30. Kami sangat mengharapkan kami mengundang Bapak Ibu untuk berperan serta pada ibadah usia lanjut dari GKI Kelapa Cengkir. Bapak Ibu, kita sekarang akan mengakhiri ibadah pada kesempatan hari ini setelah kita mendapatkan berkat dari pelayan firman Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Kita akan menyanyikan bersama Bapa Terima Kasih. Saudara-saudara, pergilah menjadi saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara sekalian dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara sekalian, karena Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.